Mahfud tadi mengatakan bahwa orang menjual dengan sebutan menjual agama tapi dengan sebutan untuk pendukung yang segala macam. Belakangan lagi-lagi nih referensi di medsos ramai soal terakhir soal panggilan Habib Mahfud. Kayak saya juga beberapa kali. Ahlinya beliau. Kita ingin mendengarkan netizen Ruang Sahabat itu dalam kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa? Apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu? Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita tuh katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada. Ya, iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib nih kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua ngelihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa, cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad.
Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya, bukan dari mulut Habib Khalid wala Habib yang lain, bukan, tapi daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini, akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda. Kita tinggal menyampaikan ini dalil, menyampaikan ini syariat. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Yang pertama. Oh, clear itu ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Oh, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Oh, ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh setelah ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja, walaupun dia alatos atau asegaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, yang peristiwa Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Ayo cari ada enggak Habib namanya Yazid? Enggak ada. Amrun enggak ada. Muawiyah enggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah enggak ada. Cuma enggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya, ya. Tapi saya bukan ahli nasab, bukan ahli nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali tanya soal itu kan, ya, saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak, dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang Pak Mahfud terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa menindikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal itu iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi. Gitu ya. Ada itu ya. Iya ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan
Ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, dia mereleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget merasa, gitu. ya. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, Cerita-cerita begitu. bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah Mama Habib Taufik, omongan ini, Semua video-video itu keluar. semuanya video bohong. Iya. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah, di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, dan macam-macam banyak sekali yang sangat jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib yang seperti itu lalu kembali pada inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia. Orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak, kita hormati. Habib kayak Cina kayak apapun dia gitu ya. Iya, betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya, nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Iya. Baik. Ya, Oke. Baik, Mahfud, itu opening Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dan Kiai Said dalam 4 babakan, Pak. Pertama, kita bagi ini ada politik kiai, ya. Lalu ada Pancasila, ya. Lalu ada menentang arus, ya, menentang arus. Kemudian terakhir ada batik dan salawat. Saya mulai dulu dengan politik kiai, Pak, ya, supaya nyambung tadi pembicaraan kita tentang umat dan Habib. Kalau kita bicara politik kiai, kita tidak bisa melepaskan peran seorang Gus Dur, nama besar Gus Dur. Beliau tokoh Islam yang pertama jadi presiden gitu ya. Orang tiba-tiba tersadarkan dengan peran umat Islam dan kiai gitu. Dan menurut bacaan kami, Pak Mahfud dan Pak Kiai Said ini titik temunya itu di Gus Dur gitu ya. Dua-duanya orang yang lahir dari upaya perjuangan Gus Dur di NU maupun di Indonesia. Nah, menurut Pak Yai, sebelum ke Pak Mahfud, apa yang paling terasa yang didapatkan pengaruh Gus Dur terhadap pemikiran dan sikap-sikap Kiai Said selama ini? Sebelum menjawabnya langsung peran Gus Dur, jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri, yang orang yang ikut Demak dicap menjadi santri, namanya menjadi nama Arab. Malah pakai tahun Hijriah Demak itu. Nah, tidak lama Raja Fatah meninggal dunia, Adipati Yunus melawan Portugis gugur di laut, Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir dirayu oleh iparnya tunggal menantu ya, sama-sama menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Kalau Joko Tingkir Hadiwijoyo. Untuk menyelamatkan kerajaan Islam, kita pindahkan ke selatan, menjauhi pantai, menjauhi laut, yaitu Pajang sekarang Sukoharjo. Pajang. Ya, Sukoharjo. Baru pindah, ternyata ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar pindah kerajaan. Ternyata Joko Tingkir dikudeta, Joko Tingkir lari ke Gunung Dieng, berguru pada seorang Syekh Abdullah Qutbuddin, Syekh Tarekat Al-Qadiriyah. Nah, ternyata Sutowijoyo punya agenda besar, menjawakan Islam. Kalau Demak kan menislamkan Jawa. Maka begitu pindah ke Pajang, tahun berubah menjadi tahun apa? Tahun Saka ya. Nama-nama juga tidak perlu nama Abdullah, tidak perlu, sudah tetap nama-nama Jawa. Tetap tahun Saka ya. Sampai kira-kira dikasih aja ya, Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Jogja. Di situ terjadi ketegangan. Apalagi Amangkurat pertama dalam sejarah kan pernah membantai kiai dan santri kurang lebih 6.000 di alun-alun itu.
terjadi ketegangan antara santri dan non santri. Non santri. Nah, sosok seperti Gus Dur lah yang bisa minimal merekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non santri itu. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abangnya saya siapa namanya? Ya, Clifford Gap. Ya, betul. Ya, Clifford Gap. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majid, Amir Rais sampai Permadi itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Wajib, apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan ingin Islam di Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu yang Gus Dur yang menjadi penengah, jadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama Islam semuanya lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Islam. Nah, saya tahun 2015 punya ide Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya. Iya, saya terpengaruh loh. Jelas pengaruhnya. Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki di Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu banyak kiai yang lain ya, atau Kiai Wahid Hasyim atau Idam Khalid. Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Zaman Nasir, Hafidh Asad, Saddam Hussein. Di sini kita Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Ya sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Karena di sini sudah selesai. Selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari Ernest Renan. Kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Ba'ath. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis. Sedangkan nasionalis kita tidak. Ya Hasyim bukan dari Ernest Renan, bukan dari Michel Aflaq, ya Hasyim Asy'ari. Dan artinya dari sisi itu kita lebih maju ya. Iya, lebih maju. Ya. Sehingga nasionalis kita tidak sekuler, tidak. Coba, hubbul watani iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon dong. Hubbul iman. Karena kita nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Man mata dari ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya syahid. Coba, sampai segitunya. Jadi semua nggak ada tuh ulama itu. Ngomong itu nggak ada. Sehingga Timur Tengah sampai sekarang belum selesai. Urusan itu. Antara semangat nasionalis dan semangat ghirah diniyah, semangat perjuangan agama itu pemahaman saya itu dipahami dari Gus Dur ketika ingin menyatukan antara santri dan yang bukan santri, melanjutkan gagasan Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Mahfud? Ya sama. Jadi 2 pekan lalu saya menulis menulis sebuah pengantar untuk pidato pengukuhan besar Profesor Sofiullah di UIN Sunan Kalijaga tentang tafsir Mu'ashiroh, mempertemukan filsafat Islam dan fikih gitu. Nah, saya memberi judul begini, kita ini kalau di Indonesia harus mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Meskipun substansinya hampir sama, tetapi pesannya beda. Kalau mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam ke relung-relung budaya bangsa. Sehingga Islam itu cocok dengan budaya seperti yang didalilkan di dalam kaidah-kaidah kita bahwa ya hukum itu bisa berubah kalau budayanya lain, kalau waktunya lain, tempatnya lain gitu ya. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah bisa berubah kan? Sesuai kebutuhan budaya dan lebih damai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, membumikan Islam, mengindonesiakan Islam, nusantarakan Islam gitu kan. Islam Nusantara itu kan budaya dan tidak ada tafsir tunggal ya tentang dalil agama, dalil yang sama, qot'inya sama, itu tafsirannya di dalam bentuk hukum berbeda dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu misalnya orang, kamu jangan makan riba, itu kan dalilnya sama. Tapi cara menurunkan hukum riba itu berbeda-beda. NU menganggap begini, Muhammadiyah begini, di sana bank konvensional haram, di sini halal dan sebagainya. Padahal dalilnya sama. Nah itulah sebabnya kebutuhan budaya itu, ya kebutuhan budaya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip, menurut saya
Ya bagus. Bagus. Makanya Islam di Indonesia ini damai. Cuma itu saja sering dipolitisir seperti Nah, itu. itu. Tadi Ya, itu. ya. Lalu tapi unsur-unsur Arab radikal seperti dikatakan Kiai Said yang membedakan nasionalisme dengan apa namanya teologi lah. iya, itu kan di sini masih sedikit-sedikit ada. Oleh sebab itu ada apa misalnya terorisme dan sebagainya yang punya pandangan harus begini gitu ya. Seperti dulu terjemahan lain, implementasi lain dari saya yang Ikhwanul Muslimin itu Kutub ya, Ya, Said Kutub Said ya. Kutub, ya. Yang kemudian sangat radikal itu yang kemudian banyak juga terimpor ke sini, tapi secara umum itu sudah bisa diatasi. Cuma kita harus hati-hati. Kita negara udah punya BNPT Ya, dan ya, sebagainya ya. ya, kemudian Lembaga-lembaga yang menyiapkan. Iya, pesantren-pesantren sudah diajari tentang apa hidup berkebangsaan, apa namanya yang pluralis. Ya. Yang menariknya, di pesan itu ngaji fakih. Panjenengan dungo Allah maafir ahli Makkah, Allah maafir sukani Makkah. Ya Allah, panjenengan ampura dosa penduduk kota Makkah. Panjenengan saged panjenengan saged sing nipu kula 5 juta, muga-muga panjenengan ampuni dosane saged. Walau kunta faddan walidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya kamu sombong Muhammad, seandainya kamu congkak Muhammad, sombong kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah akan lari meninggalkan kamu kalau kamu kasar sombong. Jadi Kanjeng Nabi boten kasar, boten sombong, itu kunci orang Mekah masuk Islam semua. Seandainya Nabi Muhammad kasar, sombong, sweeping, bawa pentung, takbir. Sekarang Masya Allah ada orang ngaku keturunannya tapi cangkemnya kotor. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau teman terang apa? Dia omong bego terang apa? Tapi Gus Dur dinyak buta mata, buta hati, kita nggak terima. Gimana? Rizik Syihab. Ngaku turunannya tapi cangkemnya orang kaya baik. Kelakuan orang kaya baik. Nek bener turunannya iku, buh, turunannya Nabi duduk lah, buh. Kaya duduk kaya. Mosok dulu Kanjeng Nabi cangkemnya kotor. Nah, Kanjeng Nabi mau ngepuro memaafkan orang Mekah dan mendoakan orang Mekah agar diampuni dosanya, maka orang Mekah semua masuk Islam. Seandainya orang Mekah kasar, seandainya Kanjeng Nabi kasar, niscaya orang Mekah tidak akan masuk Islam, niscaya akan lari membenci agama Islam. Begitu pula para wali songo, para aulia yang telah menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan cara akhlakul. Tidak ada wali songo yang cangkemnya kotor betul wonten. Tidak ada wali songo sing nyaci maki, go pentung, sweeping, takbir, nggak ada itu, nggak ada. Paham boten? Oleh karena itu monggo orang Malang, orang Pemalang, terutama Kecamatan Beji, tunjukkan akhlakul karimah. Siap? Satu aja. Akhlaknya Kanjeng Nabi sidik, jujur. Saken niru. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah, selalu berdiri tegak lillahi ta'ala, sadiqul aqwali wal kalim, nek ngomong jujur, ngendikane jujur, boten nate bohong. Panjenengan nate bohong? Si. Yang paling banyak bohong tuh istri apa suami? Saya tanya dulu ibu-ibu. Yang kadang-kadang sering bohong tuh istri apa suami? Suami. Yang sering bohong istri apa suami? Dua-duanya enggak sering bohong, dua-duanya ini. Kanjeng Nabi buat nate bohong. Namanya sifat sidik. Apa? Enggak sembarangan loh. Ini enggak sembarangan nih. Diomongkan ringan banget, enteng banget diomongkan. Tapi konsekuensinya luar biasa. Kehilangan sifat sidik, korupsi merajalela.
Apa sebabnya? Sifat sidik hilang. Buatan gak ada sifat. Saniki berita korupsi miliaran buatan heran. Bukan berita, ono berita pejabat korupsi selawe miliar, bukan berita. Ratusan triliun. Pertamina, Patraniaga. Korupsinya 1 tahun 193 triliun. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ewu. Ayo sebab apa? Kehilangan sifat. Ada lagi PT Timah. Zaman 10 tahun 300 triliun, jam 10 tahun. Kominfo 8 triliun. LPEI 11 triliun. Indosuria 72 triliun. Masya Allah. Korupsi triliun, 7 miliar, 7 miliar. Orang kalau korupsi miliar sudah bukan berita. Triliun sekarang. Masya Allah. Pantesan Indonesia buatan maju-maju. Karena pejabatnya, terutama di pusat terutama, tidak punya sifat sidik. Moga-moga pejabat Pemalang gak ada sifat sidik. Insyaallah barokah uripe. Insyaallah barokah uripe. Kota Pemalang, Kabupaten Pemalang, baldatun thayyibatun warabun. Pemimpinnya, pejabatnya adil, rakyatnya beribadah taat, kiainya ikhlas dalam membimbing masyarakat, masyarakatnya pun hormat karo ulama, karo kiai karena ilmunya, ngikuti kelakuan para kiai, para ulama, akhlaknya, kiai memberi contoh akhlakul karimah, masyarakat yang mengikuti akhlaknya para ulama, insyaallah uripe ala barokatillah. Senajan pas-pasan. Nyun sewu, bapaknya kulo kiai tapi kiai melarat. Saya itu sepeda motor mboten gak ada. Yang duwe sawah, seter porong hektar kok. Iso mondoke anak 5. Jadi kiai kabeh lumayan. Kiai Ja'far almarhum wis kakang kulo, ketua wis ulama Kabupaten Cirebon. Adik kulo Mustafa Akil, semerep nggih. Ya, Mustafa Akil, jadi mantune Mbah Mun. Rois Dewan Syariah Partai P3. Ya lumayan. Nomor 3 Ahsin sudah meninggal. Ngajar Fatul Mu'in Alfiyah. Nomor yang paling terakhir Ni'am keluar Al Azhar Mesir S1. Nomor kali kulo ya lumayan lah. Gue terima sepi lumayan. Padahal bapak saya bukan orang kaya. Mondoknya anak 5 dadi kabeh lumayan lah, dadi kabeh lumayan. Betul bodoh-bodoh banget boten. Kalau Fatul Mu'in Alfiyah bisa lah. Fatul Mu'in, Fatul Wahab bisa lah. Lumayan kan? Terima sepi nggih. Masya Allah. Kenapa? Karena insya Allah yang dikasihkan kepada anaknya adalah halalan thayyiban mubah. Anak diwai pak makan uang tidak halal, uang haram, pasti anaknya nakal, pasti anaknya nakal. Paham betul? Saya jamin pasti nakal anaknya. Bukan namun bodoh, mending bodoh, nakal, narkoba, jadi pelaku kriminal. Kenapa? Dipakani duit haram. Paham betul? Masya Allah. Makanya monggo lah panjenengan sing sugih tapi cari uangnya yang halal. Senajan buatan kathah tapi ba'ala barokatillah. Cekap semanten mawon, bungi wonten manfaatipun haul umum. Makbara apa namanya? Sunggingan. Moga-moga ahli makbara darul mukminin. Ini negerinya orang-orang mukmin. Insyaallah ala syafaat Rasulullah SAW bin ahli jannah semuanya. Begitu pula kita yang masih hidup ini semuanya insyaallah ala riayatillah wa ala zimmatillah wa tahta rahmatillah. Maulidina TV. Perlu pakai prolog. Jadi kita akan mendengarkan paparan di awal dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Setelah itu nanti kita akan buka sesi interaktif tanya jawab. Baik, kita langsung mendengarkan paparan. Sesi pertama adalah paparan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
setelah itu kita akan buka interaktif tanya jawab. Monggo kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dipersilahkan.